Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita lakukan kebaktian minggu dari rumah kita masing-masing dengan landasan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus kiranya ada pada saudara-saudara semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kita awali kebaktian ini dengan pujian Kidung Jemaat 13. Kidung Jemaat 13. Kita pujikan Allah Bapa Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berkatilah, biarlah kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih Injil, firman Tuhan, kemudian tertanam dan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda melalui kehidupan nyata kami. Berkati hamba-Mu yang mewartakan, berkati kami semua, meskipun tidak berjumpa, tapi satu hati kami berada dalam naungan kasih Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami siap mendengar sabda-Mu, sabda abadi yang menjadi suluh langkah kami. Demi Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca bagian dari kesaksian Injil Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 23. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan kepada murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik
ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Ya, salam saudara. Saya mengangkat tema percaya akan rancangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, percaya akan rancangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bisa mudah, bisa tidak. Mudah kalau semua urusan lancar, semua sehat, semuanya tidak ada persoalan, keluarga, pekerjaan, diri. Nah, enak. Wah, ini Tuhan punya rencana yang baik ini. Tapi kalau situasi seperti sekarang ini, saudara, pandemi, sudah masuk new habit, new normal, tapi korban masih berjatuhan. Ancaman resesi ekonomi. Begitu juga dengan persoalan-persoalan sosial lainnya. Ini belum tentang anak-anak, belum tentang pekerjaan, pelayanan, dan seterusnya. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan? Mosok Tuhan punya rencana kacau balau begini? Tidak mudah. Kita akan belajar dari sabda Tuhan yang tadi kita baca. Saya menemukan 4 poin penting. Yang pertama, begitu selesai berkarya, Yesus menyuruh para muridnya berangkat dulu menyeberang. Dan dia juga suruh orang-orang untuk pulang. Tetapi Yesus sudah mengajar
dan bekerja bersama para murid. Poin pertama yang saya mau angkat adalah hidup harus berkarya, bekerja. Itu yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Hidup harus berkarya, melayani. Tidak bisa tidak. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Orang jadi bingung. Bahkan gereja juga bingung. Ini apa yang harus kita mau buat ini? Saudara, panggilan yang pertama adalah tetap melayani dalam konteks seperti sekarang ini. Berani tidak? Apa kita mau cari aman sendiri? Apa kita mau cari, saya tidak berani mengunjungi, saya tidak berani untuk mimpin, saya tidak berhasil. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Yang kedua, selain berkarya, menarik saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus memberi keteladanan bagaimana membina relasi dengan Sang Bapa. Dia doa di bukit sendiri dan semalaman di situ. Poin penting yang kedua adalah relasi dengan Tuhan. Ketika kita punya banyak masalah, ada dua kemungkinan. Kita ingat Tuhan atau kita malah sama sekali tidak mengingat Tuhan. Saudara, catatan yang kedua adalah ingat dalam situasi apapun bina relasi dengan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Anda, Bapak Ibu yang di rumah. Secara umum tadi sudah saya sebut, tapi detail nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah dalam pergumulanmu seperti apapun, dirimu, keluargamu, bahkan orang-orang sekitarmu, cobalah untuk tidak melupakan Tuhan. Ini penting. Yang ketiga adalah begitu para murid itu mendahului, ya mereka sudah biasa naik perahu. Sebagian dari mereka nelayan. Mereka bukan orang-orang kemarin sore yang baru aja naik perahu terus mual-mual. Enggak, biasa. Berpengalaman mereka itu. Tapi pada saat itu, ketika mereka ada gelombang, angin sakal, nampok dari depan. Gak bisa jalan ini. Mereka mulai ketakutan. Saudara, catatan ketiga adalah kita ini hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan persoalan. Saudara beriman atau tidak kepada Tuhan, saya beritahu, kalau orang hidup di dunia mesti punya masalah. Bedanya kalau orang tidak beriman kepada Tuhan, dia sendiri menjalani masalah. Kalau orang beriman kepada Tuhan, dia menghadapi masalah, dia punya Tuhan yang menolong. Catatan ketiga adalah hidup ini seperti kehidupan yang menghadapi kayak perahu dengan gelombangnya. Masalah orang tidak sama. Masalah keluarga A nggak sama dengan B, B nggak sama dengan C, C beda lagi, beda lagi. Ada soal ekonomi, ada soal sakit penyakit, ada soal relasi, ada persoalan intern keluarga, ada masalah di masyarakat dengan tetangga, dan seterusnya. Tapi ini juga harus dihadapi. Tidak cukup bekerja, tidak cukup membina relasi dengan Tuhan, tapi juga menghadapi kesulitan yang real. Ini yang harus dihadapi. Saudara, itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan bahwa pikulah salibmu dan ikutlah aku. Salibmu sendiri, yang setiap orang beda tadi. Nah, poin keempat, bahwa saudara-saudara,
Di tengah masalah itu, saudara minta atau tidak, kalau saudara orang yang beriman, maka Tuhan itu hadir, Tuhan itu menolong, Tuhan itu menyertai, memberkati. Masalahnya, saya dan Bapak Ibu Saudara semua ini ingat enggak dengan Tuhan. Bahkan peka enggak dengan pertolongan Tuhan. Jangan-jangan kita seperti para murid. Tuhan Yesus datang, yang jalan di atas air, murid-murid itu udah tahu Yesus itu bukan nabi biasa, bukan sekedar rasul. Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Mesias. Yang dia tidak hanya bisa menolong orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan pun disembuhkan, bahkan orang yang mati sudah 3 hari dibangkitkan. Jadi kalau cuma urusan berjalan di atas air, ya mestinya mereka tahu. Tapi mereka nggak ingat itu. Dan mereka berteriak-teriak dan ketakutan. Hantu itu, gitu. Hantu itu. Yesus berkata, ini aku, tenanglah, ini aku. Saudara. Dan benar, tapi juga mereka ragu-ragu. Petrus berteriak, kalau engkau Tuhan, kalau engkau memang itu, suruh aku berjalan juga di air untuk sampai ke situ. Sudah saya beritahu, orang yang sakti itu hanya bisa untuk dirinya sendiri, apalagi cuma sulap, gitu. Kalau ada orang yang bisa melompat-lompat dari tempat satu ke tempat lain, bahkan bisa jalan di laut misalnya, yaitu dia sendiri seandainya ada. Tapi kalau kemudian, oke, aku suruh dua juga dong kayak gitu, ya nggak bisa, dia hanya bisa untuk dirinya sendiri. Kalau Yesus hebat, dia tidak hanya dirinya sendiri, dan dia bisa. Ketika Petrus mengatakan, aku bisa enggak? Bisa, kemarilah. Dan Petrus pun berjalan di tengah itu danau dan di atas air. Di atas air. Hebat. Hebat. Tapi persoalannya adalah, Petrus ketika berjalan sudah hampir sampai, ya, dan tiba-tiba dia ingat, dia sadar, gelombang kanan kirinya gede, dan kemudian anginnya juga kencang, gelombangnya gede, dan dia mulai miris, dia mulai takut gitu. Dan ketika dia berjalan, dia nah, ketakutan, kecemasan, kebimbangan itu yang menjadi sebab, dan dia tenggelam. Berapa banyak murid-murid Kristus yang tenggelam karena bimbang? Berapa banyak kita ini yang kemudian betul-betul tenggelam oleh masalah kita karena kita tidak yakin. Yesus mengangkat setelah Petrus teriak, Tuhan tolong, masih lumayan tuh ingat Tuhan, Tuhan tolong. Kamu, mengapa kamu bimbang? Saudara, tidak hanya berkarya, tidak hanya berdoa, tidak hanya itu kita siap menghadapi persoalan, dan tidak hanya kita sadar Tuhan menolong, tapi yang paling penting dari itu semua adalah kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Maka tema kita, percaya rancangan Tuhan. Karena apa? Di tengah persoalan, kesulitan, masalah yang macam-macam ini Tuhan punya rencana. Yusuf, saudara, Nabi Yusuf itu punya persoalan. Persoalannya ya dia dimusuhi oleh saudara sendiri, kemudian dia nyaris dibunuh, masukkan sumur, diangkat, dan akhirnya dijual menjadi budak. Yusuf menjadi budak, lumayan dapat juragan bagus, tapi terlalu bagus. Lihat Yusuf ganteng, ini cowok, si istri bosnya ini. Tapi Yusuf nggak mau. Apa akibatnya? Kalau tidak mau nuruti kepentingan orang gede ini,
ya celaka. Tapi Yusuf memilih untuk setia kepada Tuhan. Dia difitnah akan memperkosa juragan putri, padahal yang punya mau dia. Lalu dia ditangkap, masukkan penjara. Sakit loh saudara, kalau orang di penjara padahal dia tidak salah. Tapi dijalani. Dia lakoni kehidupan itu. Dia tetap berkarya, dia berdoa, dia berelasi dengan Tuhan, dan dia hadapi kenyataan hidup. Dan kita sudah tahu jawabnya. Karena Yusuf itu tetap berkarya, dia juga berrelasi dengan Tuhan. Dia menghadapi cobaan hidup yang berat, tapi dengan yakin akan pimpinan Tuhan. Maka yang terakhir, dengan yakin itu, dia diberkati. Saudara, hari ini saya mengajak, mau enggak diberkati? Mau enggak diberkati? Saya mau. Syaratnya pasti kita mau juga. Syaratnya adalah kita tetap berkarya, kita tidak melupakan Tuhan, berelasi dengan Allah, kita siap menghadapi tantangan hidup. Karena apa? Karena Tuhan akan tolong kita. Dan yang terakhir, kita tetap yakin akan rancangan Tuhan. Badai kehidupan pasti ada. Makanya ada lagu yang dibuat untuk mengingatkan kita, supaya kita ingat Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, ya, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Lalu, bagaikan kapal yang selalu terombang-ambingkan. Tapi akhirnya, saudara, lagu itu menuju bahwa di dalam Yesus ditolong. Yo, apapun masalahmu, jangan bimbang. Yakin Tuhan menolong. Amin. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku.
lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia meski kami sering tidak setia, yang tetap mengasihi pun dikala kami miskin akan kasih. Tuhan yang menyelamatkan umat manusia melalui Mesias Yesus Kristus Al-Masih, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan dengan kebaktian di rumah. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami mampu memahami kebenaran sabda Tuhan untuk menguatkan iman kami. Berkati saudara-saudara kami dengan pergumulannya masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik ekonomi, baik sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintah kami untuk mampu mengatasinya dengan strategi yang tepat. Berkati kami semua untuk menopang, untuk ikut ambil bagian, dan bukan sekedar mempersalahkan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini, bahkan Provinsi Jawa Tengah teristimewa untuk Kabupaten Purworejo yang akan menghadapi pilihan bupati dan wakil pada penghujung tahun ini. Kami juga mohon penyertaan untuk masyarakat Purworejo, beri kami kedewasaan. Untuk warga jemaat khususnya, berkati dengan pergumulan masing-masing, baik yang masih sakit, baik yang masih pemulihan di rumah. Kami mohon berkat Tuhan. Terlebih para medis dokter yang menjadi garda terdepan dalam membantu orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk proses pembangunan gedung gereja, renovasi yang telah dijalankan. Kami mohon berkatilah panitia, bahkan rekan-rekan yang bekerja sebagai tenaga. Tuhan berkati juga untuk kecukupan biaya dan kami semua yang menopang. Kami berdoa juga untuk kehidupan pribadi kami. Kami mohon perkenan dan berkat Tuhan. Seusai ibadah rumah pada minggu hari ini, kami juga akan menandai sukacita dan bakti kami dengan persembahan syukur. Berkatilah melalui keluarga, melalui kelompok, menjadi sarana untuk kecukupan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami, dan berkatilah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih yang sedang beribadah hari Minggu di keluarga masing-masing, maka saatnya kita akhiri kebaktian Minggu di keluarga kita masing-masing, baik melalui YouTube maupun melalui Radio Mitra FM, baik siaran langsung maupun melalui streaming radio. Tuhan memberkati kita.
Dan kita akhiri dengan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus kiranya ada pada saudara-saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.